Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asli Khatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 2 Pekalongan. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Heni Subianti beserta pengajar praktik Ibu Endang Widayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.8 koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 berisi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 berupa visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dari modul tersebut, kami akan berusaha untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa mendidik itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian harus berpihak kepada murid, dan guru ibarat petani, yaitu sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Selanjutnya, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Menyusun visi dapat dilakukan dengan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif muncul dari pembiasaan-pembiasaan positif, penerapan dari tahapan bagja. Kemudian budaya positif mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga ia lebih mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian mengenai teori kontrol, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya teori motivasi, terdapat motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Mengenai hukuman dan penghargaan adalah cara untuk mengontrol seseorang dalam jangka pendek. Selanjutnya posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Selanjutnya segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa saya harus lebih memahami apa yang dirasakan oleh peserta didik. Apabila mereka melakukan hal-hal yang negatif, hal tersebut pasti ada alasannya.
saya berusaha memposisikan diri menjadi posisi kontrol manajer dan juga menerapkan segitiga restitusi agar peserta didik secara sadar mengetahui tindakan yang salah dan untuk jangka panjang dapat memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu, dahulu saya akan langsung menilai bahwa siswa bersalah dan harus dihukum. Saat ini saya akan berusaha untuk menerapkan posisi kontrol manajer dengan mengetahui terlebih dahulu motif dari siswa melakukan kesalahan tersebut, kemudian mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah ia lakukan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersemangat dan antusias karena saya ingin peserta didik saya sadar akan budaya positif tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depannya kelak. Oleh karena itu, saat ini saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol manajer agar peserta didik terbiasa untuk memecahkan masalahnya, serta budaya disiplin positif akan tumbuh dalam diri mereka dimanapun dan sampai kapanpun. Selanjutnya, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, apakah ada yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah saya lakukan antara lain, saya sudah menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dalam menghadapi kasus siswa. Selain itu, kesepakatan kelas juga sudah dibuat dan dijalankan oleh seluruh anggota kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah pada saat saya berhadapan langsung dengan siswa, saya harus berusaha sabar dan telaten dalam membimbing siswa yang kadang tidak segera sadar akan kesalahannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi mana yang sering saya pakai, kemudian bagaimana perasaan saya. Dahulu saya sering menerapkan posisi kontrol pemantau dan pembuat rasa bersalah. Saya akan memperlihatkan kepada siswa fakta-fakta mengenai kesalahan mereka dan membuat mereka merasa bersalah akan kesalahan tersebut. Saat ini saya berusaha untuk menerapkan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi agar siswa memiliki inisiatif dan kesadaran akan kesalahan yang telah ia lakukan serta akan berdampak untuk kehidupannya di masa depan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, di tahapan mana? Ternyata dahulu saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahapan menanyakan keyakinan. Saya membuat peserta didik berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta menuliskan konsekuensi apabila ia melakukan kesalahan tersebut. Tetapi hal tersebut adalah saran dari saya, bukan murni kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif? Menurut saya, hal yang penting yang harus dipelajari yaitu bagaimana segitiga restitusi dapat diterapkan oleh semua guru di sekolah. Saat ini, pemberian hukuman masih dilakukan dan hukuman tersebut biasanya bersifat fisik. Tentu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak di sekolah agar segitiga restitusi dapat diterapkan serta budaya positif dapat tumbuh di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.